Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Warni, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Bali Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai resum mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dari bab 1 sampai dengan bab 6. Oke guys, jadi untuk materi pertama yaitu bab 1 mengenai sifat sistem pengendalian manajemen. Nah, sistem merupakan suatu cara tertentu yang sifatnya repetitif untuk melaksanakan aktivitas dengan karakteristik berupa rangkaian langkah-langkah yang berirama, terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian pengendalian manajemen adalah suatu proses di mana manajer di seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi telah mengimplementasikan strategi yang dimaksudkan guna mencapai tujuan perusahaan. Jadi, sistem pengendalian manajemen ini merupakan keharusan bagi suatu organisasi yang mempraktikkan desentralisasi. Kemudian unsur-unsur sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, perencanaan strategi. Yang kedua, pembuatan anggaran. Yang ketiga, alokasi sumber daya. Yang keempat, pengukuran. Yang kelima, evaluasi. Yang keenam, penghargaan atas kinerja. Dan yang ketujuh, alokasi harga transfer. Kemudian, ada dua cara pandang terhadap sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, sistem pengendalian manajemen harus sesuai dengan strategi. Nah, maksudnya, bila perusahaan beroperasi dalam lingkungan industri, di mana perubahan lingkungan dapat diprediksi, maka perusahaan mengembangkan strategi dulu, kemudian baru mendesain sistem pengendalian manajemen untuk melaksanakan strategi tersebut. Yang kedua, strategi muncul dipengaruhi oleh sistem pengendalian manajemen. Nah, maksudnya, bila perusahaan beroperasi di mana lingkungan industri cepat berubah, maka perusahaan akan kesulitan untuk merumuskan strategi dulu, lalu kemudian mendesain sistem pengendalian manajemen untuk melaksanakan strategi yang dipilih, sehingga strategi muncul dipengaruhi oleh sistem pengendalian manajemen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 2 tentang memahami strategi. Pengertian strategi menurut para ahli. Yang pertama menurut Robert N. Anthony dan Gopin Darajan, bahwa strategi merupakan rencana-rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, menurut Kenneth R. Andrews, bahwa strategi adalah suatu proses evaluasi kekuatan dan kelemahan yang ada pada perusahaan yang dilakukan oleh eksekutif puncak serta melihat kesempatan dan ancaman. Dan yang ketiga, menurut Hanif Ismail dan Darsono Prawironegoro, bahwasannya strategi adalah peta jalan untuk mencapai tujuan. Strategi tidak dapat langsung dicetuskan sebelum perusahaan tahu dulu tujuannya. Ada 4 jenis tujuan yang lazim dalam suatu perusahaan. Yang pertama, profitabilitas. Yang kedua, memaksimumkan nilai para pemegang saham. Yang ketiga, risiko. Dan yang keempat, pendekatan banyak stakeholder. Kemudian ada 2 tingkatan strategi. Yang pertama, strategi untuk perusahaan secara keseluruhan atau corporate strategy. Nah, dalam tingkatan pertama ini, pertanyaan kuncinya adalah dalam bentuk apa seharusnya perusahaan dijalankan dan misi apa yang harus dilakukan oleh suatu unit usaha. Kemudian yang kedua, ada strategi untuk unit usaha dalam perusahaan atau bisnis unit strategi. Pada tingkatan kedua ini, pertanyaan mendasar yang harus dipecahkan adalah
misi apa yang akan dilakukan, dan bagaimana caranya unit usaha ini mencapai misi tersebut. Kemudian, bagaimana sih seharusnya unit usaha bersaing untuk mewujudkan misinya? Yang pertama, harga yang rendah. Fokus utama dari strategi ini adalah mencapai biaya yang rendah yang berhubungan dengan pesaing. Hal ini bisa dicapai dengan pengendalian biaya dan proses produksi yang dilakukan secara ekonomis. Yang kedua, diferensiasi. Fokus utama dari strategi ini adalah membedakan tawaran produk dari unit usaha yang ada, menciptakan sesuatu yang menurut pelanggan unik. Pendekatan diferensiasi produk termasuk layanan terhadap pelanggan, desain produk, dan penampilan produk dan teknologi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 3 tentang perilaku dalam organisasi sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen ini sangat mempengaruhi perilaku manusia. Tindakan-tindakan individu untuk meraih tujuan-tujuan pribadinya juga akan membantu dalam pencapaian tujuan organisasi. Profitabilitas. Dalam bisnis, kapasitas untuk menghasilkan laba biasanya merupakan tujuan yang paling penting. Kemudian nilai pemegang saham. Salah satu tujuan perusahaan pencari laba adalah memaksimalkan nilai pemegang saham. Nilai pemegang saham tercermin dari harga pasar saham. Kemudian, goal congruence atau kesesuaian tujuan. Tujuan utama sistem pengendalian manajemen adalah memastikan keterpaduan tujuan semaksimal mungkin antara tujuan individu dengan tujuan organisasi. Sebuah sistem pengendalian yang memadai setidaknya akan mampu memotivasi para individu yang terkait untuk tidak mempertentangkan upaya mereka dengan kepentingan organisasi. Faktor informal. Baik sistem formal maupun proses informal memberi pengaruhnya pada perilaku manusia dalam organisasi. Untuk menjalankan strategi organisasi secara efektif, mekanisme formal harus berjalan seiring dengan mekanisme informal. Selanjutnya, sistem pengendalian formal. Aturan-aturan sebagai perangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi dan pengendalian, yaitu instruksi, pembagian kerja, prosedur standar operasi, manual, dan tuntunan etis. Tipe aturan sistem pengendalian formal yaitu pengendalian fisik, manual-manual, pengamanan sistem, dan sistem pengendalian tugas. Selanjutnya bab 4 tentang pusat tanggung jawab, pusat pendapatan dan beban. Pusat tanggung jawab dan fungsi dari berbagai pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Sedangkan fungsi dari berbagai pusat tanggung jawab dalam suatu perusahaan adalah untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Ada 4 jenis-jenis pusat tanggung jawab. Yang pertama, pusat pendapatan. Pusat pendapatan merupakan unit pemasaran atau penjualan yang tak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjualan dari barang-barang yang mereka pasarkan. Yang kedua, pusat beban. Pusat beban merupakan pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Yang ketiga, pusat beban teknik. Nah, pusat beban teknik biasanya dalam operasi manufaktur. Ciri-cirinya, yang pertama, input-inputnya dapat diukur secara moneter. Yang kedua, input-inputnya dapat diukur secara fisik. Dan yang ketiga, jumlah optimum dan input yang dibutuhkan
untuk memproduksi satu unit output dapat ditentukan. Dan yang terakhir dari jenis pusat tanggung jawab adalah pusat beban kebijakan. Pusat beban kebijakan ini merupakan unit-unit administratif dan pendukung, operasi, litbang, dan hampir semua aktivitas pemasaran. Efisiensi dan efektivitas. Konsep input, output, dan biaya bisa digunakan untuk menjelaskan makna dari efisiensi dan efektivitas, yang merupakan dua kriteria dengan mana kinerja pusat tanggung jawab dinilai. Efisiensi dan efektivitas berkaitan satu dengan yang lain. Setiap pusat tanggung jawab harus efektif dan efisien, di mana organisasi harus mencapai tujuannya secara optimal. Jenis-jenis pusat tanggung jawab. Ada 4 jenis pusat tanggung jawab. Digolongkan menurut sifat input dan output moneter yang diukur untuk tujuan pengendalian. Yang pertama, pusat pendapatan. Di pusat pendapatan, output diukur secara moneter. Yang kedua, pusat beban. Di pusat beban, input yang diukur. Yang ketiga, di pusat laba. Baik pendapatan output maupun beban input diukur. Dan yang keempat, di pusat investasi. Di pusat investasi, kaitan antara laba dan investasi diukur. Kemudian ciri-ciri pengendalian umum. Penyusunan anggaran teknik yang sering digunakan untuk menyusun anggaran untuk pusat beban kebijakan disebut sebagai manajemen berdasarkan tujuan atau suatu proses formal di mana pembuat anggaran mengusulkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dan menyarankan ukuran yang akan dipakai selama evaluasi kinerja. Jenis pengendalian keuangan dibagi menjadi 2. Yang pertama pada pusat beban teknik, yaitu sasarannya menjadi kompetitif dalam biaya dengan cara menentukan standar dan mengukur biaya akrual terhadap standar tersebut. Yang kedua pada pusat beban kebijakan, yaitu untuk mengendalikan biaya dengan mengikut sertakan para manajer guna berperan dalam perencanaan, mendiskusikan langkah yang akan diambil, dan tingkat usaha yang bagaimana yang tepat untuk masing-masing. Kemudian, ada 3 permasalahan dalam pengendalian. Yang pertama, kesulitan dalam pengukuran output. Yang kedua, tidak adanya keselarasan cita-cita. Yang ketiga, kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input. Selanjutnya, rangkaian kesatuan penelitian dan pengembangan. Yang pertama, program litbang. Yang kedua, anggaran tahunan. Yang ketiga, pengukuran kinerja. Yang keempat, aktivitas logistik. Dan yang terakhir, aktivitas pemasaran. Selanjutnya, pembahasan bab 5 tentang pusat laba. Pusat laba atau profit center merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Nah, kemudian ada kondisi-kondisi dalam mendelegasikan tanggung jawab laba. Yang pertama, manajer harus memiliki akses ke informasi relevan yang dibutuhkan dalam membuat keputusan serupa. Yang kedua, harus ada semacam cara untuk mengukur efektivitasnya suatu trade-off atau pertimbangan atau pilihan yang dibuat oleh manajer. Langkah utama untuk membuat pusat laba adalah menentukan titik terendah dalam organisasi di mana kedua kondisi tersebut harus terpenuhi. Manfaat pusat laba. Yang pertama, kualitas keputusan dapat meningkat karena keputusan dibuat oleh manajer yang paling dekat dengan titik keputusan. Kecepatan dari pengambilan keputusan operasional dapat meningkat karena
tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. Yang kedua, manajemen kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian, sehingga dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih luas. Yang ketiga, karena pusat-pusat laba serupa dengan perusahaan yang independen, maka pusat laba memberikan tempat pelatihan yang sempurna bagi manajemen umum. Kemudian, yang keempat, para manajer mendapatkan pengalaman dalam mengelola seluruh area fungsional, dan manajemen yang lebih tinggi mendapatkan kesempatan untuk mengevaluasi potensi pekerjaan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, kesadaran laba dapat ditingkatkan karena para manajer yang bertanggung jawab atas laba selalu mencari cara untuk meningkatkan labanya. Selanjutnya, kesulitan dengan pusat laba. Yang pertama, pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan memaksa manajemen puncak untuk lebih mengandalkan laporan pengendalian manajemen dan bukan wawasan pribadinya atas suatu operasi, sehingga mengakibatkan hilangnya pengendalian. Yang kedua, jika manajemen kantor pusat lebih mampu dan memiliki informasi yang lebih baik daripada manajer pusat laba pada umumnya, maka kualitas keputusan yang diambil pada tingkat unit akan berkurang. Yang ketiga, unit-unit organisasi yang pernah bekerja sama sebagai unit fungsional akan saling berkompetensi satu sama lain. Peningkatan laba untuk satu manajer dapat berarti pengurangan laba bagi manajer lain. Dalam situasi ini, seorang manajer dapat saja gagal untuk memberikan potensi penjualan ke unit lain yang lebih tepat untuk merealisasikannya. Pusat laba lainnya terdiri dari pemasaran, manufaktur, unit pendukung dan pelayanan, dan organisasi lainnya. Nah, terdapat dua jenis pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam mengevaluasi suatu pusat laba, yaitu pengukuran kinerja manajemen dan pengukuran kinerja ekonomis. Selanjutnya, bab 6 tentang penentuan harga transfer. Harga transfer atau transfer pricing adalah harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan unit penjual atau selling division dan unit divisi pembeli atau buying division. Tujuan harga transfer yang pertama, memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan timbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita maksudnya. Sistem harus dirancang sedemikian rupa, sehingga keputusan yang meningkatkan laba unit usaha juga akan meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Dan yang keempat, sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola. Kemudian, prinsip dasar harga transfer. Prinsip dasarnya adalah harga transfer sebaiknya serupa dengan harga yang akan dikenakan. Seandainya produk tersebut dijual ke konsumen luar atau dibeli dari pemasok luar. Prinsip ini merupakan hal yang sulit karena adanya fakta bahwa terdapat banyak pertentangan dalam literatur mengenai bagaimana harga jual ke pihak luar ditentukan. Situasi ideal harga transfer. Yang pertama, orang-orang yang kompeten. Yang kedua, atmosfer yang baik. Yang ketiga, harga transfer. Yang keempat, kebebasan memperoleh sumber daya. Yang kelima, informasi penuh. Dan yang keenam, negosiasi. Hambatan-hambatan dalam perolehan sumber daya. Dalam kehidupan nyata, kebebasan dalam perolehan sumber daya tidak selalu mungkin dilakukan.
atau jika hal itu mungkin, dibatasi oleh kebijakan korporat. Yang pertama, pasar terbatas. Pasar bagi pusat laba penjual atau pembeli dapat saja sangat terbatas. Nah, ada beberapa alasan akan hal ini. Yang pertama, keadaan kapasitas internal mungkin membatasi pengembangan penjualan eksternal. Yang kedua, suatu perusahaan merupakan produsen dari produk yang terdiferensiasi, tidak ada sumber daya dari luar. Dan yang ketiga, suatu perusahaan telah melakukan investasi yang besar, maka perusahaan cenderung tidak akan menggunakan sumber daya dari luar, kecuali harga jual di luar mendekati biaya variabel perusahaan, di mana hal ini jarang sekali terjadi. Kemudian, kelebihan dan kekurangan kapasitas industri. Jika pusat laba penjualan tidak dapat menjual seluruh produk ke pasar bebas, dengan kata lain, pusat laba tersebut memiliki kapasitas yang berlebih. Perusahaan mungkin tidak akan mengoptimalkan labanya jika pusat laba pembelian membeli produk dari pemasok luar, sementara kapasitas produksi di dalam masih memadai. Harga transfer berdasarkan biaya. Ada dua keputusan yang harus dibuat dalam sistem harga transfer berdasarkan biaya. Yang pertama, bagaimana menentukan besarnya biaya. Dan yang kedua, bagaimana menghitung markup laba. Biaya tetap dan laba hulu. Penetapan harga transfer dapat menimbulkan permasalahan yang cukup serius dalam perusahaan yang terintegrasi. Pusat laba yang pada akhirnya menjual produk ke pihak luar mungkin tidak menyadari jumlah biaya tetap dan laba bagian hulu yang terkandung di dalam harga pembelian internal. Kemudian, administrasi harga transfer. Yang pertama, negosiasi. Nah, di sebagian besar perusahaan, unit-unit bisnisnya menegosiasikan harga transfer dengan unit yang lain. Unit bisnis harus mengetahui aturan dasar pelaksanaan negosiasi harga transfer. Kemudian, arbitrase dan penyelesaian konflik. Jika unit bisnis tidak mampu menyetujui suatu tingkat harga, maka prosedur penyelesaian konflik dalam penentuan harga transfer seharusnya diterapkan. Misalnya, tanggung jawab penyelesaian konflik diserahkan kepada seorang eksekutif tunggal yang berbicara kepada manajer unit bisnis yang terlibat dan kemudian mengumumkan atau memutuskan harga transfer. Dan yang terakhir, klasifikasi produk. Luas dan formalitas dari perolehan sumber daya dan peraturan penentuan harga transfer bergantung pada banyaknya jumlah transfer dalam perusahaan dan ketersediaan pasar serta harga pasar. Cukup sekian pembahasan mengenai resum mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, comment, and like, dan share ke teman-teman kalian.